Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari yang penuh barokah ini masih di bulan Safar ya. Bulan kedua tahun Hijriah. Kita masih bisa silaturahim yang pertama dalam keadaan siha wal afiyah. Alhamdulillah hari ini formasi komplit ya. Komplit bukan konflik. Kalau di Palembang ada roti komplit ya. Lengkap itu isinya kan. Ini komplit personal. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali jumpa kita sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi qori kita membaca Quran surat Al-Ashr ya. Itu sering kita bahas. Mungkin sekilas saja saya sampaikan. Kadang kita akan melanjutkan materi kita ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi sekilas saja artinya, wahai orang-orang yang beriman, pesan yang pertama Allah kepada kita orang yang beriman apa? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah setiap nafas, setiap orang, setiap personal mempersiapkan diri untuk hari esok. Apa maksudnya hari esok? Akhirat. Karena hidup di dunia ini enggak selama-lamanya, Pak. Betul apa betul? Raja-raja mati. Ada lagunya kan? Gimana lagunya sih? Oh iya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, ustadz juga, kita semua bakal mati. Kalau nggak ustadz duluan, atau belakangan, bapak-bapak, ibu-ibu duluan. Ustadz belakangan, bapak-bapak, ibu-ibu duluan. Ya. Yang penting kita minta berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Itu doa kita ya, yang biasa kita sampaikan. Ya. Bertakwa, mempersiapkan hari esok dengan apa? Jaga sholat 5 waktunya, sodakohnya, kemudian tilawatil Qur'annya, niatkan setiap amal ibadah itu apapun bentuknya karena Allah Ta'ala, mengharap ridha Allah Ta'ala. Perbanyak amal soleh. Makanya sering saya sampaikan, jangan remehkan amal soleh sekecil apapun itu. Senyum saja itu bernilai sodako. Bayangin. Gak bisa dengan harta, dengan senyum. Ada temennya lagi galau, coba senyum dulu, senyum sama Ustaz. Senyum, gratis. Senyum, tahan, 3 detik, 1, senyum. Ada sengeh ya, kalau di Palembang itu kan. Nah, ada 2. Senyum nggak ada orang, ada 2. Satu dia dapat warisan 1 miliar, satu dia memang sudah lain urusannya. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, wattaqullah, 2 kali Allah sebut untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Barulah ayat terakhir, ringkas saja, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kalian perbuat. Setuju tidak? Kalau mau ngumpet dimanapun, kita ngambil hak orang lain, nggak ada yang lihat. Kalau lagi musim durian, musim durian ke Albert kan, di kebon kan, nunggu di kebon tuh ada saung biasanya, gubuk ya. Subuh-subuh, malam-malam biasanya tepuk, wah mulai lari kita kan. Ternyata sampai sana udah ada duluan orang, banyak yang nunggu ternyata. Ya, kalau punya kita sendiri halal, kalau punya orang lain kita izin.
Walaupun nggak ini, kita jangan sampai memakan yang haram. Kalau izin insya Allah jadi halal. Ya. Innallaha khabirum bima ta'mal. Allah tahu apa yang kita lakukan. Nggak bisa kita mau sembunyi kayak apapun bermaksiat. Allah tahu. Orang mungkin nggak tahu, tapi Allah tahu. Itulah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Lanjut. Karena masih ada yang suka sakit-sakit, masih ada yang sakit. Kita doakan beliau urusannya selesai. Pak siapa? Kurang sehat ya. Yang punya urusan Allah lancarkan urusan semuanya ya. Insyaallah. Selawatan dulu. Lama enggak ada selawatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Terus. Abdani wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shibaiha wa nuril absari وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang lagi sakit kita doakan sembuh kembali. Sakit lahir maupun batin. Batin kan masalah hati. Putus cinta kalau nggak ada iman bahaya. Betul. Ya. Kita ke materi, balik ke materi. Kemarin sudah 2 pertemuan kita bahas cara mengenal Allah. Sekarang kita tutup hari ini, selesaikan, yaitu kita bahas sedikit tentang Quran surat Al-Ikhlas. Ya. Dulu pernah saya sampaikan, cuma tidak detail, karena menyangkut materi, harus selesai dia. Al-Ikhlas itu apa ayatnya? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini Al-Ikhlas itu cuma 4 ayat. Sering kita baca. Dari kecil kita sudah hafal. Kalau mau tidur kita dianjurkan Rasulullah baca 3 qul. Qul apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat kursi. Al-Baqarah 1 sampai 5. Al-Baqarah terakhir itu lengkapnya seperti itu. Baru baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur kita bobo. Jangan ngelamun ya. Kalau udah ngantuk seperti itu. Minimal bismillah. Qul, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Ini pamungkasnya. Esa itu tunggal. Kita telah bahas kemarin tentang siapa kita, siapa Allah. Kita adalah makhluk hamba Allah. Allah sebagai sang khalik cipta, yang maha menciptakan seluruh jagat raya ini, Allah yang menciptakan. Nyamuk, coba ada yang bisa nggak bikin nyamuk satu pun? Ada nggak yang bisa? Mustahil. Gak sadar kita nyamuk banyak kepak-lepok mati. Bunuh gampang bener. Padahal itu kalau kita mau, ya Allah, satu semut, satu nyamuk aja itu gimana tulangnya gitu kan. Bisa terbang, sayapnya gimana, itu kuasa Allah. Makanya lembah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu posisi itu. Qul, katakanlah, huwa dia Allah ahad, Allah yang maha tunggal. Makanya ibadah yang kita lakukan karena siapa?
Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali satu tugasnya, yaitu ibadah kepada Allah. Yang kedua, Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Artinya apa? Ada masalah, dekati Allah Ta'ala. Salat 2 rakaat, kita punya hajat. Kalau punya pilihan misalnya, sudah yang mau nikah misalnya ya, Dindo. Dimudahkan yang mau nikah ya. Ada pilihan nih gimana, salat istikharah namanya. Yakin gak? Kalau sudah yakin, baru bismillah. Gitu. Jadi tidak hanya mengedepankan pikiran doang. Wah cantik, bagus. Istikharah dulu. Artinya melibatkan Allah Ta'ala. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Seberat apapun masalah kita, kecil di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, karena Allah yang maha kuasa, mudah bagi Allah Ta'ala. Kadang pikiran saja yang kita bikin ruwet sendiri. Kalau udah dijalanin, jalan saja. Betul apa betul? Yang setiap orang kan punya rezekinya masing-masing, Pak. Jadi kita nggak boleh cemburu, nggak boleh iri sama rezeki orang. Syukuri saja yang Allah berikan sama kita. Karena apa? Sudah ada takarannya masing-masing. Itulah takdir baik, takdir. Ayat selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah mengenalkan dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tunggal. Ini tentang keesaan ataupun tauhid. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-sering baca ini, tahu artinya, tahu makna, nggak sekedar hafal. Ya Bang Tommy, tidak sekedar hafal saja, tapi tahu maknanya. Allah itu tauhid, lemah di hadapan Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah tempat kita memohon, Allah tempat kita beribadah, Allah tempat kita memohon, meminta dan seterusnya. Ahad. Inilah yang dikatakan Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh tuannya Umayyah. Perutnya di padang pasir panas, ditindih dengan batu, apa yang dikatakan? Ahad. Artinya Allah yang Maha Esa. Selanjutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Artinya Allah Maha segala-galanya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Karena Allah adalah Sang Khaliq. Kita semua sebagai apa? Abdul. Jadi Abdullah itu hambanya Allah. Kalau Abdul Maliki, hamba yang merajai. Artinya, maksudnya secara ini kan. Ya. Abdullah itu hambanya Allah. Makanya setelah kita tahu mengenal Allah Ta'ala dengan benar, kita nggak ada rasa was-was, Pak. Inilah yang terjadi kepada baginda Rasul ketika hijrah. Ya. Hijrah dari Mekah mau dibunuh orang-orang Quraisy sama Abu Bakar, beliau lari ataupun jalan menuju Madinah, sampailah di Gua Thur namanya. Masuk Gua Thur, kecil tempatnya. Kalau orang dari luar kelihatan Pak kakinya. Dikejar orang-orang Quraisy. Kayak gitu. Abu Bakar kan manusia biasa juga, Rasul manusia juga. Orang-orang Quraisy kelihatan dari jauh, Pak, rombongan, bawa pedang, bawa tombak. Selesai kita udah urusannya. Ketahuan istilahnya. Tapi apa? Sedih, khawatir Abu Bakar As-Siddiq, bukan karena dia takut mati, enggak. Kalau Rasulullah terbunuh saat itu, kita enggak dapat cahaya Islam, Pak. Itu yang dipikirkan. Nyawa taruhannya. Kalau saat itu Rasulullah meninggal, enggak sampai risalah ke hari ini ke Cilodong. Maka apa yang dikatakan baginda Rasul? La tahzan. Janganlah engkau takut wahai sahabat. Akhirnya Allah kirim pasukan. Selemah-lemahnya benteng apa? Laba-laba, Pak. Laba-laba kita gini selesai, betul enggak? Di muka gua itu datang laba-laba bikin sarang. Di atasnya itu ada burung.
Logikanya ketika orang Quraisy ngeliat, wah nggak mungkin Rasul di sini, nggak mungkin Muhammad di sini. Artinya ada laba-laba. Padahal kalau lihat ke bawah sedikit kelihatan kakinya Rasul sama Abu Bakar As-Siddiq. Allah selamatkan, nggak mungkin di sini. Kalau orang masuk pasti kena, hancur. Burung-burung itu pasti bakal terbang karena ada orang masuk ke dalam gua. Itulah cara Allah. Innallaha ma'ana. La tahzan wa la takhaf, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Tenang Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya benar, nggak ada kabur semua mereka. Alhamdulillah. Nah itu, kalau saat itu terbunuh selesai, kita nggak sampai hari ini di Celodong ngaji bareng-bareng kayak gini. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Kalau kita kan mukanya mungkin beda, tapi kan sama, ada mata dua, betul-betul. Ya. Hidungnya sama, kalau hidungnya ke atas kan nanti pakai payung Pak, beda. Tapi Allah bikin konstruksi itu sempurna. Laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan kalian itu dengan sebaik-baik bentuk. Ya, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Saya rasa nggak panjang lebar ini.